Alkisah, di sebuah dapur rumah, hiduplah Tommy si kucing gemuk yang malas dan Johnny si tikus cerdik yang hobi mencuri keju. Suatu malam, Tommy bertekad untuk membuktikan pada pemilik rumah bahwa dia adalah pemburu yang hebat. Dia bersembunyi di balik lemari makan, menunggu Johnny keluar. Benar saja, Johnny muncul sambil bersiul kecil, berjalan santai menuju meja makan. Dengan gerakan yang dia kira secepat kilat, Tommy melompat. "Meow!" teriak Tommy. Buk! Bukan Johnny yang tertangkap, tapi kepala Tommy malah membentur kaki meja dengan keras.
Alkisah, di sebuah dapur rumah, hiduplah Tommy, si kucing gemuk yang malas, dan Johnny, si tikus cerdik yang hobi mencuri keju. Kucing gemuk yang malas ini adalah jurnalnya dari tahun 50 berjudul Berdirinya Sungai Antikalku. Kalau kalian tidak tahu siapa Alan Turing, silahkan tonton rumah editor video Enigma. Kisah Alan Turing memecahkan kode paling sulit di dunia, yaitu Enigma, yang membuat Jerman sulit kalah di Perang Dunia Kedua. Sehingga pada waktu itu dia harus membuat mesin untuk memecahkannya. dan Johnny, si tikus cerdik yang hobi mencuri keju. Suatu malam, Tommy bertekad untuk Suatu malam, keju. Karena itu, dia mengajukan sebuah tes yang kemudian disebut Turing Test. Kata Alan Turing, kalau kita bisa membuat sebuah mesin yang bisa menjawab semua pertanyaan, yang kalau kemudian mesin itu disembunyikan dan orang sulit membedakan itu mesin atau bukan. Suatu malam, Tommy bertekad untuk membuktikan pada pemilik rumah bahwa dia adalah pemburu yang hebat. Nah, kasusnya mirip seperti Samantha tadi. Saking sempurnanya Samantha menjadi perempuan, Heather sampai lupa. Dia bersembunyi di balik lemari makan. Itu artinya Samantha lolos Turing Test, lolos sebagai mesin yang sipil. Nah, tapi Turing Test ini kemudian disanggah oleh John Searle, seorang filsuf Amerika. Dia mengemukakan sebuah argumen yang disebut Chinese Wall, yang mengatakan bahwa seandainya ada orang yang tidak bisa berbahasa Cina, menginstruksi bagaimana menjawab pertanyaan orang Cina, dan si orang Cina yang luar akan menganggap dia bisa berbahasa Cina, padahal tidak sama sekali. Suatu malam, Tommy bertekad untuk membuktikan pada pemilik rumah bahwa dia adalah pemburu yang hebat. Dia bersembunyi di balik lemari makan. Kalau Theodor bersifat seperti apa, dia harus melakukan seperti apa. Kalau Theodor bertanya seperti apa, Samantha harus menjawab seperti apa.
Nah, itulah penting menjawab pertanyaan tadi. Bisakah mesin berpikir? Menunggu Johnny keluar. Kita bertanya pada Benar ChatGPT saja. atau Gemini, mereka seolah berpikir. Tapi apakah berpikirnya sama dengan berpikirnya manusia? Ada orang yang mengatakan bahwa otak manusia pun sama seperti komputer, hanya saja lebih kompleks. Hari ini mungkin Johnny muncul sambil bersiul kecil, berjalan santai menuju meja makan. apakah kalian yakin dengan itu? Nah, kalau begitu kita akan bahas dulu dari mana asalnya komputer, supaya kalian tahu bahwa ada batas yang tidak bisa ditembus oleh mesin. Dan ini adalah kaitannya dengan yang tidak konsisten. Misalnya, bahwa Dengan gerakan yang 180 derajat. Kelihatannya benar. Dia kira secepat kilat, Tommy melompat. Meow, teriak Tommy. Buk! Or anywhere else there, but not up to there. This triangle at 90 degrees plus 90 degrees, and maybe 180 degrees here. Nah, hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan para matematikawan. Apakah matematika benar dari sananya, ataukah matematika berasal dari intuisi manusia? There is a long-standing dispute of mathematics, isn't there, between one model of Bukan Johnny yang tertangkap, tapi kepala Tommy malah membentur kaki meja dengan keras. Dia langsung pusing kelimpuk. understand the world by experience and observation, and another level of mathematical thought that says, no, mathematics is a creation of the human mind, which we then tries to find the bones of reality. Pungan, matanya berkunang-kunang, Johnny yang kaget langsung berbalik. Atau benar dari sananya. Dia percaya bahwa seluruh kebenaran matematika bisa dibuktikan secara formal tanpa memerlukan intuisi manusia atau hal-hal mistik. Dia menganalogikannya seperti catur. Dalam catur, kuda, pion, benteng, dan sebagainya itu hanyalah potongan kayu atau plastik. Mereka tidak memiliki kesadaran bahwa ini ada di Bukannya lari ketakutan, dia malah menatap Tommy dengan iba. Johnny berjalan mendekat, menepuk-nepuk kaki Tommy, lalu menyodorkan sebuah es batu kecil yang jatuh dari dispenser. Nih, kompres palamu. Makanya, kalau mau menerkam itu pakai doa, bukan pakai emosi, kata Johnny santai. Tommy yang masih pusing hanya bisa pasrah memegangi es batu di kepalanya, sementara Johnny kembali berjalan ke Nah, bagaimana kemudian peran komputer dalam bentuk manusia ini dijadikan evolusi? Tidak ada yang bicara satu kesana. ke sarangnya sambil membawa sepotong keju besar. Sejak malam itu, mereka membuat perjanjian rahasia. Seperti yang dikatakan itu apakah mesin bisa melakukannya? Maka dia pun membuat mesin yang kemudian disebut mesin Turing. Rahasia. Tommy pura-pura mengejar, Johnny pura-pura takut, dan imbalannya, mereka bagi dua camilan setiap malam. Turing pada awalnya bukan mesin tumbuhan, hanyalah mesin teoretik yang ada di pikiran Imbalannya, Turing. mereka bagi dua camilan setiap malam. Justru jadi mesin tumbuhan, dan hari ini kita sebut komputer. Kalian harus tahu bagaimana cara kerja mesin Turing supaya kalian tahu apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh komputer. Ada 3 komponen dalam mesin Turing. Pertama, kita saja yang kata-kata. Kita ini dibagi menjadi kotak-kotak kecil yang masing-masing bisa diisi 1 simbol. Kedua, scanner yang bisa bergerak di tangan untuk membaca dan menuliskan simbol. Dan yang ketiga, pada instruksi atau delta ternyata yang diangkatkan dalam kita ini terdapat pesanan 0 dan 1 yang benar. Kalau kalian manusia mudah melakukannya. Cari saja pesanan 0 dan 1 lalu beri silang. Lalu cari lagi pesanan 0 dan 1 lalu silang lagi dan seterusnya sampai pada
Alkisah, di sebuah dapur rumah, hiduplah Tommy, si kucing gemuk yang malas, dan Johnny, si tikus cerdik yang hobi mencuri keju. Suatu malam, Tommy bertekad untuk membuktikan pada pemilik rumah bahwa dia adalah pemburu yang hebat. Dia bersembunyi di balik lemari makan, menunggu Johnny keluar. Benar saja, Johnny muncul sambil bersiul kecil, berjalan santai menuju meja makan. Dengan gerakan yang dia kira secepat kilat, Tommy melompat. "Meow!" teriak Tommy. "Bu!" Bukan Johnny yang tertangkap, tapi kepala Tommy malah membentur kaki meja dengan keras. Dia langsung pusing kelimpungan. Matanya berkunang-kunang. Johnny yang kaget langsung berbalik. Bukannya lari ketakutan, dia malah menatap Tommy dengan iba. Johnny berjalan mendekat, menepuk-nepuk kaki Tommy, lalu menyodorkan sebuah es batu kecil yang jatuh dari dispenser. "Nih, kompres palamu." "Makanya kalau mau nerekam itu pakai doa, bukan pakai emosi," kata Johnny santai. Tommy yang masih pusing hanya bisa pasrah memegangi es batu di kepalanya. Sementara Johnny kembali berjalan ke sarangnya sambil membawa sepotong keju besar. Sejak malam itu, mereka membuat perjanjian rahasia. Tommy pura-pura mengejar, Johnny pura-pura takut, dan imbalannya, mereka bagi dua camilan setiap malam. Alkisah, di sebuah dapur, mereka bagi dua camilan setiap malam. You know what the symbol means? Yang menarik adalah Einstein pada waktu itu sedang bersama seseorang namanya Kurt Gödel, matematika, dan mereka sahabatan. Ini foto asli mereka ketika mereka jalan berdua di taman. Gödel terkenal karena pernah membuat hadiah di Alkisah, di sebuah dapur rumah, hiduplah Tommy, si kucing gemuk yang malas, dan Johnny, si tikus cerdik yang hobi mencuri keju. Suatu malam, Tommy bertekad untuk membuktikan pada pemilik rumah bahwa dia adalah pemburu yang hebat. Dia bersembunyi di balik lemari makan, menunggu Johnny keluar. Benar saja, Johnny muncul sambil bersiul kecil, berjalan santai menuju meja makan. Dengan gerakan yang dia kira secepat kilat, Tommy melompat. "Meow!" teriak Tommy. "Bu!" Bukan Johnny yang tertangkap, tapi kepala Tommy malah membentur